Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mau membongkar ya untuk master power window ya. Ini punyanya Daihatsu Taruna ya, tapi hampir sama juga dengan punyanya Avanza dan mungkin bisa digunakan untuk Avanza. Ini kita penampakan seperti ini. Sudah saya bongkar ya, coba nanti kita lihat dalamnya. Nah, dalamnya seperti ini ya. Ini untuk master suite power window yang pintu kemudi sebelah kanan ya. Jadi fungsinya ini untuk mengendalikan power window yang ada di kiri, depan, dan kanan kiri belakang ya. Jadi di sini terdapat untuk switch ya, switch untuk mematikan fungsi tombol yang ada di pintu penumpang ya. Nah, ini untuk switch depan kiri, belakang kiri, belakang kanan, depan kanan ya. Jadi untuk switchnya isinya seperti ini. Nah, ini untuk kontaknya bisa dilepas. Nah, kebanyakan untuk power window masternya yang sulit untuk naik turun bisa dicek apakah di dalam permukaannya ini ada kotor atau mungkin udah aus ya, aus karena terbakar. Bisa jadi menyebabkan kaca power window macet ya, karena dia tidak mengontak dengan sempurna di ujung-ujungnya ini. Nah, ini untuk outputnya ada di tengah ini ya. Ini yang menuju ke motor power window ya. Ini tengah ini menuju ke power motor window. Ini main ini plus ya. Sama kita buka, kita lepas dulu untuk ini switchnya. Nah, ini juga untuk yang tengah ini adalah jalur yang menuju ke motor power window. Ini juga jalur yang menuju ke power window ya. Kemudian kita buka di belakangnya. Oh ya, ini adalah modul ya, tidak ori ya. Ini KW-nya, versi KW ya, bukan orinya master central lock ya. Master power window-nya mobil Taruna atau Avanza ya. Nah, di sini belakangnya ada kapasitor ya. Dia untuk menghaluskan arus DC yang nantinya akan masuk ke sini PCB board. Nah, di sini ada PCB kecil lagi ini. Ya, ini dia isinya IC ya, program yang berfungsi untuk membaca sensor sentuh yang ada di sini. Kemudian dia untuk memerintahkan relay ya, supaya output ada terhubung dengan minus. Jadi untuk sistemnya yang dikontak dia adalah untuk yang bagian minusnya ya, bagian min. Nah, lewat ini. Jadi kan ini untuk yang saklar depan ini untuk memutus aliran yang menuju ke kaca penumpang ya. Nah, ini yang diputus adalah jalur minnya. Kalau dilihat dari jalur PCB ini, jalur negatif yang diputus. Nah, di sini ada kawat seperti huruf U ini ya, seperti jumper ya. Dia juga berfungsi sebagai jumper, tapi fungsi utamanya adalah dia sebagai sensor arus. Jadi sensor arus itu gunanya dia akan membaca arus yang mengalir lewat jalur negatif ya, sebagai sensor. Apabila arus yang mengalir melebihi dari settingan IC yang ada di belakang PCB ini, maka dia akan memerintahkan relay ini untuk berhenti ya, untuk tidak bergerak untuk motornya ya. Kenapa arusnya bisa besar? Bisa kemungkinan yang pertama kaca pintu seret atau mekaniknya seret. Yang kedua ada yang terjepit tangan atau benda-benda yang menjepit kaca sehingga mengakibatkan arus yang ada di netral ini naik. Jadi sehingga fungsi dari
jumper ini dia sebagai sensor arus netral ya, mendeteksi kalau ada arus yang berlebih yang melewati arus netral ini, dia akan terbaca oleh mikrokontrolernya yang ada di belakang di sini IC-nya, sehingga jalur berhenti. Atau mungkin juga selain mungkin kaca macet atau mungkin switch tombol yang kita sentuh ini sudah menyentuh atas, dia akan berhenti karena kalau diteruskan mungkin jalur akan terbakar kalau tanpa ada fuse ya. Nah, itu fungsinya ini sebagai pengaman ini ya, untuk sensor arus. Nah, jadi kenapa banyak switch atau master power window ini yang sering rusak ya, banyak sekali. Karena mungkin penyebabnya salah satunya yaitu kaca power window seret ya, mungkin karetnya udah keras atau mekanisnya udah kering, tidak ada pelumasnya, sehingga mengakibatkan arus yang melewati ini ya, bagian tengah output ini menjadi besar. Karena kalau motornya terhambat, arus akan naik dan besar, dan akibatnya kalau kontaknya ini jelek, kontak ini kan ini kontaknya switchnya jelek, maka dia akan terbakar ya. Nah, jadi menurut saya untuk master power window ini sudah desain dengan aman ya, karena sudah diproteksi, ada sensor arusnya ini, kawat jumper ini. Apabila ada tangan yang terjepit, maka dia akan berhenti, atau mungkin kaca yang seret, dia juga akan berhenti untuk mencegah arus besar melewati jumper ini. Sehingga kalau arus besar melewati jumper ini dan tidak ada IC atau rusak, maka dia akan terbakar kabel-kabelnya dan mungkin akan membakar mobil ya. Jadi mungkin bisa dipikirkan kembali apabila ingin menambah relay eksternal ya, supaya pergerakan kaca menjadi lebih lancar. Perlu dipertimbangkan lagi karena akan mematikan fungsi daripada ini ya, sensor arus. Karena kalau melewati relay eksternal, dia tidak ada proteksinya. Jadi arus yang masuk ke sisi input relay, dia akan terbaca sebagai arus yang kecil terus. Pada saat ada terjadi permasalahan atau ada benda yang terjepit, ini dia akan bekerja sensor ini. Mungkinan solusi apabila ingin menambahkan eksternal relay, bisa ditambah sekring ya, untuk berjaga-jaga kalau ada benda yang terjepit atau mungkin kaca seret, sehingga fuse tersebut bisa memutuskan arus saat terjadi arus yang besar ya. Jadi untuk kendaraan bisa aman. Mungkin demikian dulu sedikit yang bisa saya sharingkan, semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan. Kemudian untuk pengujian arus yang melewati motor power window akan saya tampilkan di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.